Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 DKI Jakarta akan melakukan praktek coaching. Berikut teman kelompok kami. Yang pertama, saya Jamaluddin, asal sekolah dari SDN Tegalalu 15 Pagi, Jakarta. Yang kedua, saya Cici Rizka Kusuma Dewi, asal sekolah SDN Semanan 12 Pagi, Jakarta Barat. Berikutnya adalah saya Maisaro dari SDN Pegadungan 06 Jakarta Barat. Selanjutnya adalah sesi praktek coaching kami. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Misi ya Pak ya. Ya, silakan duduk Bu Cici. Terima kasih Pak. Gimana? Ada kabar apa nih Bu Cici? Iya ini Pak, terkait masalah coaching yang akan dilakukan, ini minta timbangan Bapak untuk konsultasi dan diskusi. Oke, baik. Bu Cici akan melaksanakan coaching ya. Kira-kira persiapan apa sih yang udah Bu Cici lakukan? Iya. Baik, saya sudah mempersiapkan yang pasti yaitu jadwal dan juga waktu terkait coaching yang akan saya lakukan, sehingga nanti dalam pelaksanaannya tinggal dijalankan gitu Pak. Oke, baik. Berarti untuk jadwal tempat sudah ditentukan ya Bu ya? Iya. Berarti persiapannya sudah matang ya Bu ya? Iya, insya Allah Pak. Baik Ibu, kita santai aja Bu, relax aja Bu. Iya, baik. Untuk kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, dari 3 kompetensi yang tadi sudah disampaikan, kira-kira yang lebih spesifik yang mana ya Bu? Kompetensi apa ya Bu? Baik, kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk indikator keberhasilannya apa Ibu? Indikator keberhasilannya ya nanti harapan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang yang dihadapi dan juga tentunya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, baik Bu. Dari apa yang sudah dijelaskan sama Bu Cici ini, saya lihat Ibu udah matang ya Bu ya, dari segala persiapan dan apa yang akan dikembangkan juga sudah ada. Mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mohon izin, saya akan mengobservasi Ibu. Boleh ya Bu? Baik siap Pak, boleh. Oke, baik. Silakan Bu Cici. Ya, baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Cici. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Baik, dalam sesi ini bagaimana perasaan Bu Mai sebelum kita menuju ke coaching kita? Oh iya, perasaan saya sebenarnya agak deg-degan juga nih Bu Cici ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti diberi kelancaran ya Bu Cici dalam proses coaching ini. Ya, amin. Pasti nanti kita harapkan itu ya. Jadi kita santai aja ya, Bu Mai ya. Baik, dalam sesi coaching kita kali ini, yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bu Mai ini, apa rencana dalam pertemuan ini?
Iya Ibu, sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya. Saya pernah bercerita kalau saya ada suatu hal yang mengganjal di hati saya gitu, tentang pembelajaran di kelas 1. Masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca gitu. Sedangkan kan proses semester sudah mau berakhir gitu Bu. Mau meminta pendapat dari Ibu nanti bagaimana? Baik, seperti itu. Jadi kendala di waktu ya dalam penyelesaian materi, terutama kelas 1 itu memang harus lebih fokus ya Bu Maya. Oke, baik. Untuk selanjutnya tujuan dari coaching kita kali ini apa? Iya Ibu, tujuan coaching kali ini saya ingin mendapatkan suatu penyelesaian masalah nih Bu ya, terhadap masalah yang pembelajaran di kelas 1, bahwa bagaimana saya bisa mengkondisikan anak-anak yang tidak bisa membaca itu nanti minimal anak-anak tersebut bisa mengenal huruf, bisa membaca suku kata dan kata gitu, walaupun memang tidak terlalu besar gitu. Harapan saya maksud tidak panjang karena kan memang proses membaca kan butuh waktu ya Bu ya. Seperti itu sih tujuan saya, sampai semester 1 ini anak itu sudah mengenal huruf, suku kata dan kata gitu Bu. Ya, jadi memang targetnya itu harus diutamakan pada pengenalan huruf dan akhirnya nanti anak-anak bisa baca ya Bu, agar nanti di kelas selanjutnya sudah siap dalam melanjutkan pendidikannya yang lebih sulit lagi tentunya ya. Dari situ, dari yang di tujuan yang disampaikan oleh Umay, apa definisi tujuan akhirnya? Definisi tujuan akhirnya anak-anak tersebut nanti bisa membaca tentunya ya Bu ya, lalu bisa memahami suatu kalimat bacaan tersebut sehingga mengerti terhadap pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran yang anak-anak itu dapatkan bisa lebih bermakna gitu, dan pemahamannya juga lebih mantap lah gitu Bu terhadap pembelajaran di kelas. Karena memang jika tidak bisa membaca agak kesulitan juga saya Bu saat menjelaskan gitu. Anak tersebut hanya bengong di saat saya minta tolong baca gitu, diejakan dia juga bingung ini huruf apa ya Bu ya gitu. Jadi tujuan saya ya anak ini bisa membaca dan memahami pembelajaran di kelas. Oh iya, baik, karena itu juga pasti menentukan nanti dia di jenjang berikutnya ya Bu ya. Baik, selanjutnya ukuran dari keberhasilan pertemuan kita hari ini apa? Mudah-mudahan saya mendapatkan solusinya nih Bu nih atas permasalahan saya. Bagaimana cara nanti mungkin ada metode atau strategi nanti dari saya yang untuk dapat membantu anak-anak tersebut dalam membaca permulaan gitu. Iya. Baik, dari kesempatan kali ini nih, kalau dilihat dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Umay sekarang dalam pencapaian tujuan yang sudah Umay sampaikan tadi? Iya Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin posisinya berada di 6 ya Bu ya. Karena memang anak tersebut, anak-anak yang menurut saya ini belum bisa membaca nih ya, itu masih huruf aja belum kenal gitu, mungkin masih di posisi 6 gitu. Posisi 6 ya, karena masih memang menengah ke atas dulu ya. Untuk itu kekuatan apa yang Umay punya atau miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Insya Allah sih nih Bu ya, saya sih sudah membuat suatu materi gitu, materi pembelajaran yang memang konsepnya untuk membaca permulaan gitu. Saya membuat media mungkin menggunakan yang berwarna, mungkin yang lebih menarik. Saya menggunakan flashcard kali ya Bu ya, lebih menarik, ada gambarnya, jadi anak-anak tertarik untuk melihat itu, khususnya yang belum bisa mengenal huruf. Lalu saya juga mungkin akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang anak itu mengikutinya, seperti ada lagu, ada nyanyian untuk huruf itu dalam pengenalannya. Oh iya, jadi dari media dan yang semua dibuat semenarik mungkin agar anak-anak itu bisa termotivasi ya dalam belajarnya ya, sehingga bisa meningkatkan belajarnya. Dari situ peluang atau kemungkinan apa yang bisa Umay ambil?
peluang dan kemungkinannya mungkin nanti saya bisa mendapatkan anak tersebut gitu ya bisa membaca Bu. Jadi memang konsep saya di sini tuh dari media tersebut anak-anak lebih tertarik termotivasi gitu ya. Anak tuh juga bisa mengenal hurufnya lebih cepat gitu ya, karena kan kalau kelas 1 itu dia lebih abstrak ya, dia lebih visual juga gitu untuk melihat yang berwarna, mungkin dia akan lebih cepat menangkap pengenalan huruf tersebut gitu. Baik, pasti berarti media yang disiapkan oleh Bu Mai tadi memang menjadi satu sarana yang memang mudah ditangkap ya oleh peserta didik anak-anak. Nah, baik, untuk itu ada hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Bu Mai dalam meraih tujuan yang sudah Bu Mai sampaikan? Hambatannya apa? Ya pasti ya Bu ya, kalau hambatan sudah pasti ada. Yang pertama mungkin dari motivasi diri anak tersebut pertama tuh, karena ada anak yang kemudian hari ini mau belajar, hari ini tidak gitu. Jadi semangatnya masih suka turun naik gitu. Lalu yang kedua mungkin surprise-nya juga ya Bu ya, karena saya terkendala mungkin fokusnya masih bergantian nih untuk menayangkan satu video pembelajarannya. Jadi masih kesulitan juga di situ, hambatan yang saya alami gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak ini secara pokok atau mempengaruhi secara khusus ya. Nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan lah, itu jangan menjadi hambatan yang terus. Kemudian dari situ solusinya apa nih Bu Mai untuk menanggulangi hambatan atau gangguan yang disampaikan tadi? Solusinya mungkin saya akan bekerja sama ya Bu ya, dengan orang tua terutama untuk menumbuhkan motivasi dan minat anak yang belum bisa membaca ini ya Bu ya, supaya di rumah dibantu juga nih, bukan hanya di sekolah. Jadi ada kerjasamanya antara guru dan orang tua, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau kelas 1 kan belajarnya cuma sebentar di sekolah dan memang masih didampingi. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua juga dalam fokus untuk membaca permulaan ini. Bagus, berarti menjalin kolaborasi juga ya dengan orang tua, karena memang waktu belajar anak itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Bagus. Nah, kemudian rencana dari Bu Mai untuk melanjutkan yang sudah disampaikan tadi, apa rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Rencananya tadi seperti yang tadi sudah saya bilang ya Bu ya, kalau saya ingin membantu dalam pembelajaran itu penayangan video yang lebih menarik, membuat anak-anak itu lebih tertarik gitu. Jadi belajar di kelas juga tidak membosankan, karena kan memang anak kelas 1 itu harus bergerak juga ya, melihat secara visual. Jadi saya juga sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak nih yang tidak bisa membaca ini, kebutuhannya seperti apa. Jadi seperti itu sih Bu. Nah, kemudian adakah prioritas khusus untuk rencana tersebut? Pasti prioritasnya media yang saya buat, terus dengan strategi yang saya buat itu nanti bisa anak-anak tersebut bisa mendapatkan lebih bermanfaat gitu. Jadi prioritas pertama medianya berguna, anak-anaknya juga dapat menggunakannya dan memaknai pembelajaran membaca tersebut Ibu. Baik nih Bu Mai, selanjutnya bagaimana nih jangka waktu dari pelaksanaan yang sudah direncanakan Bu Mai? Ya, baik Ibu, terhadap jangka waktunya sih karena ini membaca permulaan ya Bu ya, tidak bisa saya tentukan seberapa lamanya, karena saya berharap untuk sampai semester 2 nanti anak tersebut memang sudah bisa membaca. Jadi untuk jangka waktu tentatifnya itu memang tidak saya jangkain waktu tepatnya, tapi saya maksimal anak-anak naik ke kelas 2 itu nanti sudah bisa membaca gitu Bu. Jadi dalam semester 1 ini ditamakan dulu ya anak-anak agar membacanya lebih baik lagi. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah direncanakan Bu Mai apa ya? Keberhasilan yang saya sudah rencanakan, anak-anak tersebut nanti dapat membaca lancar, dapat mengikuti pembelajaran lebih bermakna, dan di kelas 2-nya nanti sudah bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dan lebih memahami juga sih Bu terhadap pertanyaan atau pelajaran. Berarti
berarti memang harus hasilnya sudah siap gitu ya. Di kelas 2 itu mereka sudah siap karena sudah memiliki kemampuan, dimana yang dia dapatkan di kelas 1 terutama itu sudah matang gitu ya Bu ya. Kemudian komitmen apa nih yang Bu Mai lakukan dalam rencana aksi ini? Saya akan melakukan strategi dan media tadi yang sudah saya buat dengan konsisten supaya anak-anak tersebut termotivasi gitu Bu. Jadi dengan media atau saya dengan buku-buku pelajaran tambahan membaca, saya lakukan terus agar anak tersebut juga anak-anak yang belum bisa membaca terutama bisa lebih intens membacanya dengan saya. Itu komitmen saya sih. Oh iya, berarti memang harus secara kontinu ya, Iya. berkelanjutan Betul. dilakukan ya, Iya, dan itu. anak-anak juga lebih baik lagi belajarnya lebih bagus. Kemudian siapa dan apa nih yang membantu Bu Mai dalam melancar atau menjaga komitmen itu? Iya, tentunya nanti saya akan meminta bantuan terhadap guru bidang studi terutama ya Bu ya. Karena kan memang di dalam satu kelas itu ada beberapa guru bidang studi. Nanti saya akan minta progresnya juga, progres anak tersebut dalam pembelajaran bidang studi tersebut, bagaimana membacanya. Jadi di situ saya akan berkolaborasi dengan guru bidang studi, dan yang kedua tentunya dengan orang tua. Saya akan melakukan setiap 1 hari anak yang belum bisa membaca ini membaca 1 lembar, divideokan nanti dikirim ke saya. Itu sih yang akan saya lakukan dalam komitmen terhadap orang tua dan teman sejawat saya. Iya, baik. Berarti tidak hanya itu berlaku di dalam kelas saja ya, jadi berlanjut pada jenjang atau mata pelajaran lain, sehingga anak-anak tersebut bisa dalam waktu kapanpun dapat memperlancar bacanya ya dengan kegiatan baik dengan guru. Kemudian bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching Bu Mai? Ya Ibu, yang saya harapkan tadi tindak lanjutnya adalah saya bisa melakukannya nih dengan baik di dalam kelas, terus saya juga bisa continue konsisten juga terhadap media dan tadi yang sudah saya jelaskan ke Ibu ya, serta strategi saya juga, dan nanti akan mendapatkan hasil yang memang menurut saya sudah mencapai prioritas saya terhadap anak-anak yang belum bisa membaca tersebut. Mudah-mudahan itu semua bisa tercapai ya Bu Mai ya. Dan untuk sesi coaching ini mudah-mudahan juga sudah tidak ada beban lagi atau yang masih mengganjal di hati Bu Mai, dan selanjutnya semua bisa berjalan dengan baik. Iya, Itu Ibu. harapan Ibu ya. Iya. Baik Bu Mai, terima kasih untuk sesi coaching kita kali ini. Masih ada yang perlu dibicarakan? Iya Ibu, saya juga terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, karena sudah meluangkan waktunya ya Bu ya, mendengarkan curahan hati saya nih yang mengganjal terhadap pembelajaran di kelas 1, terutama membaca. Semoga nanti apa yang sudah saya jelaskan ke Ibu saya bisa terapkan di kelas saya. Mudah-mudahan ya, sukses selalu ya untuk Iya, Bu Mai Ibu. ya. Dan Terima nanti kasih. mohon infonya ya, bagaimana keberlanjutannya. Siap, Ibu. diinfokan. Siap. Iya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Mai. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik, Bu Cici, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya. Ya, alhamdulillah Pak sudah selesai. Gimana Ibu perasaannya Ibu? Alhamdulillah sudah lega ya Pak ya, sudah mendengarkan apa keluh kesah dari coach saya, sehingga apa yang menjadi tujuan saya dalam coaching itu sudah saya anggap berhasil, seperti itu Pak. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, sebelum saya lanjut Bu ya, gimana kalau kita tarik nafas dulu biar rileks Bu? Boleh Pak? 1 menit aja Bu. Iya. Biar Iya, Pak. kelihatan kita itu sekarang ini baru kelihatan rileks, nggak terlalu tegang Bu. Iya benar Pak. Oke, sekarang boleh Ibu tarik nafas. Pas pelan-pelan. Pertama sebanyak 3 kali. Yang kedua tarik nafas lagi.
kemudian lepas. Yang ketiga, tarik nafas, kemudian lepas. Gimana Bu Cici? Sudah merasa enakan? Iya, sudah Relax? juga Pak, relax. Sudah, tadi juga sudah melaksanakan kucing ya Bu ya? Iya, betul. Alhamdulillah tadi berjalan lancar Bu ya? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar. Baik Bu Cici, apa yang Ibu lakukan saat kucing tadi, indikator yang tercapaian yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat kucing? Iya, baik Pak, dalam coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan dengan alur tirta semaksimal mungkin. Saya sudah melakukannya, baik itu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dari masalah coaching, kemudian saya tanyakan juga dengan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, dari situ saya sudah mendapatkan bahwa coaching saya sudah menemukan solusinya juga Pak. Jadi Gitu. jadi sudah terlihat keberhasilannya dalam melakukan rencana aksinya. Oke, baik Bu Cici, tadi juga saya sudah melihat bagaimana Ibu kucingnya. Saya lihat juga pada saat pelaksanaan Ibu juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang tadi kucing banyak keluhan dan permasalahan. Dan saya lihat juga Bu Cici sudah melaksanakan alur tirta, baik dari tahapan identifikasi, kemudian dari tujuan ya Bu, tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, dari yang tadi saya lihat semua Ibu sudah melaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira nih Bu, dari kompetensi apa yang Ibu mau tampilkan dari tindak lanjut setelah pelaksanaan coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ini Pak, lebih memahami tentang bagaimana alur tirta itu dilaksanakan dalam sebuah coaching, dan tentunya harapan saya untuk kedepannya bisa melaksanakan coaching tersebut dengan lebih baik lagi Pak. Jadi sebagai tindak lanjut selanjutnya itu biar berjalan lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Baik, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Demikian observasi yang kita kali ini sudah laksanakan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sudah jalankan, kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih Bu Cici, tetap semangat. Terima kasih, saya juga Tetap terima sukses kasih. juga. Baik, terima kasih juga untuk waktunya Bapak. Sama-sama Ibu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.